Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak dan semuanya. Eee, pada kesempatan hari ini kita akan lanjut terkait dengan, materi, tentang Panca-Niyama-Brata. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari tentang Panca-Yama-Brata dan Dasa-Yama-Brata. Namun, pada kesempatan hari ini kita akan, melanjutkan materi, seputar tentang Panca-Niyama-Brata. Nah, seperti apa Panca-Niyama-Brata itu, ini akan kita pelajari, eee, pada hari ini ya, kita tuntaskan pada hari ini. Nah, anak-anak, sesuai dengan konsep dari Panca-Niyama-Brata itu, ya. Jadi Panca-Niyama-Brata itu, berasal dari bahasa Sanskrit ya, panca, niyama, dan brata. Yang secara keseluruhannya, Panca-Niyama-Brata itu artinya 5 macam pengendalian diri dalam tingkat mental untuk mencapai kesempurnaan dan kesucian batin. Panca-Niyama-Brata itu, untuk mengendalikan semua akibat akibat buruk yang ditimbulkan oleh mental dan pikiran. Ya, inilah upaya kita untuk mengendalikan. Nah, dengan 5 pengendalian ini yang disebut dengan Panca Niyama Brata. Nah, eee, selanjutnya, apa bagian-bagian dari kelima itu? Yang pertama adalah akroda. Jadi sesuai dengan etimologi katanya, akroda terdiri dari kata a dan kroda. Jadi a itu artinya tidak dan kroda artinya marah. Jadi akroda itu artinya tidak marah atau tidak mempunyai sifat marah. Dengan kata lain, mampu mengendalikan sifat-sifat marah. Ini akroda. Jadi salah satu dari sifat-sifat marah adalah mudah tersinggung ya. Sifat inilah yang harus dikendalikan sehingga manusia itu tidak mudah marah. Dengan mampunya manusia menahan sifat marah, maka manusia akan mempunyai jiwa yang sabar. Kesabaran itu adalah sifat yang mulia ya. Jadi orang sabar itu tidak akan mudah tersinggung ya, sehingga nanti, di pergaulannya ketika bergaul, dia akan disenangi oleh teman-temannya, kemudian orang yang diajak bicara akan merasa senang. Ia, akan selalu tenang dalam menghadapi segala masalah ya, karena dia mampu mengendalikan sifat-sifat, marahnya. Nah, pekerjaannya itu dikerjakan dengan rasa tenang, sehingga akan menghasilkan yang baik ya. Seperti dalam, tersurat dalam Sara Samucaya Sloka 9. Jadi kesabaran hati merupakan kekayaan yang sangat utama, itu sebagai emas dan permata. Orang yang mampu mengendalikan nafsu atau kemarahan tidak akan, tidak ada yang melebihi kemuliaan, itu. Kemudian, oleh karena itu kemarahan harus dikendalikan. Dengan tumbuhnya kemampuan mengendalikan kemarahan menyebabkan tumbuhnya kebijaksanaan pada, orang lain. Itu, konsep akroda. Nah, yang kedua, itu ada guru susrusa. Guru susrusa. Jadi guru susrusa artinya hormat dan bakti terhadap guru, ya. Guru susrusa juga berarti mendengarkan atau menaruh perhatian terhadap ajaran-ajaran dan nasihat guru. Misalnya ya, contoh, siswa yang baik akan selalu berbakti dan memperhatikan sikap hormat terhadap gurunya, mempelajari apa yang diajarkan. Kemudian, dalam hal guru, biasanya ada 4 macam guru ya yang disebut, catur guru. Mungkin kita semua sudah tahu, ada guru rupake yaitu orang tua ya, guru pengajian yaitu bapak dan ibu ya, yang mengajar di sekolah, guru yang mengajar di sekolah. Kemudian guru wisesa itu artinya pemerintah,
Dan yang lagi satu itu guru swadhyaya, yaitu Tuhan atau Sang Yang Widiwasa. Nah, anak yang hormat dan bakti terhadap guru itu diberikan gelar anak yang seputra. Itu disebut anak yang seputra ya, ketika anak yang bakti kepada guru, guru Rupaka terutama ya. Sedangkan anak yang menentang terhadap guru disebut alpaka guru. Hukumannya sangat berat dalam alam neraka nantinya. Sedangkan anak yang suputra akan mendapatkan tempat yang baik itu di surga maupun di masyarakat karena sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Sehingga dengan hal itu mari kita kenali satu persatu dari catur guru yang harus kita hormati seperti guru Rupaka, guru Swadhyaya, guru Wisesa dan guru pengajian. Itu. Nah, yang selanjutnya itu sauca. Sauca ini berasal dari kata suc yang artinya bersih, murni atau suci. Jadi yang dimaksud dengan sauca adalah kesucian dan kemurnian lahir dan batin. Nah, ini dalam sila krama terdapat dijelaskan satu sloka yang menjelaskan bahwa tubuh dibersihkan dengan air, pikiran dibersihkan dengan kejujuran, roh dibersihkan dengan ilmu dan tapa, akal dibersihkan dengan kebijaksanaan. Banyak yang dapat kita usahakan sebenarnya ya untuk mencapai kesucian lahir maupun batin, ya. Jadi kesucian lahir atau jasmani dapat kita capai dengan selalu membiasakan hidup bersih, misalnya mandi yang teratur, membawa sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Sedangkan untuk menjaga kesucian batin atau rohani dapat dilakukan dengan rajin sembahyang atau meditasi, berjapa dan sebagainya, yoga. Nah, itu untuk membersihkan, mendapatkan kesucian batin atau rohani ya, itu. Nah, yang selanjutnya itu ada ahara lagawa, ya. Ini keempat ahara lagawa. Ahara lagawa berasal dari kata ahara artinya makanan dan lagawa artinya ringan. Jadi ahara lagawa artinya makan yang serba ringan dan tidak semau-maunya. Ya, artinya makan yang sesuai dengan kemampuan tubuh dan kebutuhan dari tubuh. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh dari kandungan-kandungan makanan tersebut. Jadi ahara lagawa itu artinya mampu mengatur cara dan makanan yang sebaik-baiknya. Lawan dari ahara lagawa adalah kerakusan, ketamakan. Nah, misalnya anak-anak agar badan menjadi sehat, makanlah makanan yang banyak mengandung gizi. Orang yang makan teratur dan bergizi, badannya menjadi sehat dan pikirannya itu menjadi segar dan cerdas. Kemudian sebaliknya, orang yang makan berlebihan, tidak teratur dan suka minum minuman keras seperti arak misalnya, bir dan lain sebagainya. Ini badannya akan mudah sakit dan nafasnya terganggu, sarafnya juga terganggu, itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah apramada. Apramada artinya tidak bersifat ingkar atau mengabaikan kewajiban. Nah, apramada ialah tidak segan-segan untuk mempergunakan hidup ini sebagai sadana atau jalan ya, guna melakukan yoga dan semedi. Jadi apramada artinya tidak bersifat ingkar atau mengabaikan kewajiban. Jadi apa kewajiban kita, itulah yang akan kita laksanakan. Jadi ketika apramada ya, itu tidak ingkar terhadap apa kewajibannya. Misalnya seorang siswa harus tidak segan-segan untuk menurut segan untuk menuntut ajaran ya dan nasihat guru. Ya menuruti ya. Jadi, seorang anak, seorang siswa, seorang, murid itu, eee, ya harus selalu menuruti ajaran dan nasihat gurunya, gitu. Itu, mmm, dari
Panca Niyama Brata yang, bisa kita pelajari hari ini. Nah, untuk minggu depan kita lanjut ke, eee Dasa Niyama Brata. Jadi ini kita akan bahas, satu persatu ya, terkait dengan konsep-konsep ini, konsep-konsep pengendalian agar kita, punya pengetahuan dan hasanah yang lebih terkait dengan, pengendalian diri ya, baik itu secara mental, secara spiritual, ya secara jasmani dan rohani. Jadi sesuai dengan Astanga Yoga, ada 8 dari, eee, yama-niyama sampai dengan tahap semedi. Ini, yama-niyama ini adalah tahapan awal untuk kita, dalam Astanga Yoga ya, yang disusun oleh, Resi Patanjali. Ya, saya kira itu, eee, pelajaran kita hari ini, kita lanjutkan ke minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih.